Kembali lagi bersama dengan Mas Vito di serial YouTube channel bersama tim kita sehat, jadi favorit keluarga. Hidrocephalus itu menemukan cairan yang berlebihan pada otak. Jadi pada umumnya teman-teman, cairan otak itu nanti akan diproduksi dan diserap kembali di otak. Fungsinya itu untuk melindungi otak itu biar ada bantalan. Jadi otak itu mengambang di antara cairan otak tersebut. Jadi kalau misalnya terbentur, dia ada yang nakal sedikit. Jadi kerusakannya itu nggak separah kalau misalnya nggak ada cairan yang bantu. Kenapa bisa beda dong? Pada orang dewasa, tempurung kepala kita ini udah terbentuk sempurna, teman-teman. Dia nggak bisa lebih besar lagi. Karena kan kecil ya, nanti dia bisa berkembang, dia nama makin besar seperti orang dewasa. Tapi kalau orang dewasa udah sedikit gitu aja. Jadi pada anak-anak, misalnya dia ada gangguan tadi tuh, sirkulasi dari cairan otaknya terganggu, otomatis kesumbat kan, jadinya otaknya atau kepalanya nanti makin besar, tulangnya itu dia masih bisa elastis beda orang dewasa, jadi nanti ngembang tulangnya pada otak. Itulah kenapa pada anak-anak kepalanya besar. Terus kalau pada orang dewasa gimana dong pernah itu halus? Kalau pada orang dewasa karena otaknya itu udah nggak bisa neken tempurungnya lagi, dia nekannya ke bawah. Nah itu kenapa orang-orangnya bisa kemudian kesadaran. Jadi kalau berdasarkan pada orang dewasa, biasanya itu nanti akan turun kesadarannya. Kalau pada bagian anak-anak, karena tempurung kepalanya itu bisa membesar, itu yang bisa kelihatan. Tadi hidrocephalus itu berkaitan dengan cairan otak itu tadi kan diproduksi ya. Ada bagian otak yang memproduksi cairan otak. Lalu juga ada bagian otak yang nanti akan menyerap cairan otak juga. Kalau pada keadaan seimbang, cairannya diproduksi lalu diserap pada orang otak. Lalu pada bagian hidrocephalus berarti ada gangguan nih, bisa diproduksinya. Maksudnya gimana? Produksinya tuh banyak banget teman-teman, sehingga terserapnya tuh nggak sebanyak yang diproduksi. Nah itu tuh ketidakseimbangan tersebut mengakibatkan hidrocephalus. Bisa juga produksinya normal, tapi yang nyerapnya ini berkurang. Nah ini juga bisa terjadi gangguan mengakibatkan hidrocephalus. Atau produksinya normal, yang nyerapnya juga normal, tapi dalam perjalanannya ini ada masalah nih. Misalnya masalah itu apa? Bisa ada darah otak. Jadi di tengah-tengahnya itu ada darah. Alirannya sumbat ya. Kalau pada dewasa biasanya itu ya teman-teman, itu gara-gara kalau di Indonesia nih, itu gara-gara kasus infeksi. Bisa gara-gara TBC. TBC itu jadi nggak cuma nyerang paru-paru ya teman-teman ya, dia bisa nyerang tempat lain, bisa nyerang perut, tulang belakang. Pada kasus ini nyerang otak. Jadi kalau nyerang otak, dia itu mengganggu produksi dari penyerapannya itu teman-teman. Jadi penyerapannya itu rusak gara-gara TB-nya, otomatis jadi hidrocephalus pada orang dewasa. Ya gangguan klinisnya biasanya pasiennya cenderung lebih tidak sadar, lalu juga ada demam, mual muntah, itu kalau pada orang dewasa yang sering terjadi. Sementara kalau pada anak-anak itu bisa gara-gara kelainan sejak di dalam kandungan. Itulah kenapa teman-teman pentingnya kontrol saat dia hamil supaya tidak terjadi hidrocephalus ini. Nanti diarahkan buat minum asam folat, lalu juga obat-obatan yang menunjang untuk ibu dan janin. Karena hidrocephalus yang berasal dari rahim itu terjadi biasanya karena kekurangan asam folat. Jadi saat nanti anaknya itu mau bertumbuh di dalam rahim, itu ada gangguan karena kurang vitamin. Nah, itu kenapa penting dari awal hamil atau bahkan mau program hamil, belum hamil nih, itu udah minum asam folat. Karena pembentukan otak itu dimulainya di fase awal kehamilan.
Jadi orang-orang itu biasanya belum tahu, wah saya hamil nih. Nah, jadi kalau nggak mau ada program hamil, nggak ada salahnya ya di asam kolak. Oke teman-teman, sekarang udah tahu ya apa itu hidrosefalus, terutama hidrosefalus pada anak-anak. Dr. Vito sekarang untuk diri dulu ya. Jadi video edukasi bersama Klinik Kita Sehat, klinik terfavorit keluarga kita. Teman-teman jangan lupa like, komen, share, dan subscribe channel YouTube Klinik Kita Sehat. Sampai jumpa teman-teman.